Yang pertama kita lihat dulu logonya gitu. Kemudian yang kedua kita juga melihat bentuknya. Kita lihat dari rasanya. Rasa ada Ya, rasanya. kadar unsur haranya itu rendah, yang palsu itu, yang tiruan itu. Jadi dia harus beli lebih banyak lagi. Halo Frenzy, jumpa lagi dengan podcast Pojok Mesa BSIP Bengkulu. Topik kali ini adalah mengenali pupuk asli dan pupuk tiruan. Penasaran dengan topiknya? Saksikan sampai akhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rambe dan Mbak Wulan. Silakan Ibu, silakan Mbak. Pak Amal lagi ngapain? Mikirin apa nih? Iya Bu, ini saya teringat petani yang sudah beli pupuk dan diberikan ke tanamannya. Pertumbuhannya kurang baik, tanamannya masih kurus Ibu. Gimana itu Bu? Emang beli pupuknya di mana Pak Amal? Hati-hati loh ya. Oh. Sekarang itu lagi banyak sekali beredar pupuk KW ya kan Bu Rambe? Iya benar, itu ada sekitar 40% ya pupuk yang beredar di pasaran itu tidak sesuai kandungannya dengan yang tertera di kemasan. Gitu, Iya. Wah, kasihan petani ya Mbak ya. Harga pupuk mahal. Jika petani tidak hati-hati malah dapat pupuk asli atau dapat pupuk palsu. Bukan yang aslinya. Iya Pak Amal, jadi niat petani itu mau beli pupuk KCL ya. Jadi dia butuhkan unsur K-nya kalium. Tapi ternyata karena terbeli pupuk yang tiruan, itu kandungannya bukan K tapi Na gitu ya. Jadi malah Na ini bisa merusak tanaman, bukannya menyuburkan tanaman begitu. Iya, jadi makanya rugi petani gitu. Ya, tanaman Bu, ya. jadi rusak, kita malah keluar uang banyak begitu. Iya. Gitu. Oh baik Bu. Kalau jadi petani harus bagaimana Mbak? Khawatir nih para petani kan nanti terbeli yang palsu atau tiruan. Jadi gini ya Pak Amal, sebelum kita membeli pupuk ini, pertama itu ya memang kita harus hati-hati ya Bu ya. Kita lihat dulu dari kemasan produknya seperti apa. Karena memang kan tidak bisa kita pungkiri petani itu maunya kalau lihat yang murah-murah itu mudah tergiur gitu. Cari yang murah ya. Mereka bukan melihat nutrisi atau kandungan unsur hara yang di dalam pupuk, tapi mereka tertarik karena Harganya Harga murah. murah. Iya. padahal dengan pupuk harga murah ini patut dicurigai. Iya, Karena aneh kan kok murah. Namanya kan agak mahal ya. Iya. Kalau tiba-tiba ada yang murah itu bisa jadi indikasi palsu ya. Iya. Gitu. Iya, betul. Baik. Berarti petani harus benar-benar paham Mbak ya cara membedakannya. Kalau boleh tahu ciri-ciri dari pupuk asli dan tiruan gimana ya Bu ya? Gini Pak Amal, memang kita sebelum membeli ya, memang harus memperhatikan dulu. Jadi kita lihat gitu ya pupuk yang asli itu seperti apa sih? Itu ada ciri-cirinya Pak Amal ya. Jadi jangan sembarangan beli, murah beli tadi kan. Kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat dulu logonya gitu. Logonya tuh harus jelas dan rapi. Itu ada nama produknya. Kemudian produsennya. Kemudian juga izin edarnya begitu. Kemudian yang kedua kita juga melihat bentuknya. Bentuk visual gitu ya. Bentuknya harus kompak. Tidak berdebu. Nah, itu ciri yang asli ya. Kemudian yang ketiga kita lihat dari rasanya. Rasa ada rasanya Ya, Bu ya? ada rasanya ternyata pupuk ini. Boleh cicip Pak. Boleh cicip. Tapi hati-hati ya Bu ya. Jangan ditelan. Jangan ditelan. Jadi rasanya masam kalau pupuk yang asli ya. Kemudian dari segi warna ya. Dari segi warna itu dia itu seragam warnanya ya. Jadi luar dan dalam itu seragam. Ada satu lagi yang ketinggalan nih ya, itu baunya. Baunya itu menyengat. Nah, itu ciri-ciri pupuk yang asli. Nah, Mbak Wulan jelasin Mbak yang kalau palsu seperti apa Ada ya. palsunya ya Bu ya. Atau yang tiruan ya. Ada Kalau palsunya. yang untuk kita mengenali pupuk palsu ini sebenarnya sangat mudah ya Bu Rambe, kebalikan dari yang Asli tadi. ini tadi. Jadi dari logonya juga kalau yang palsu itu logonya udah nggak jelas.
Sudah tidak terus jelas. nggak rapi Tidak tulisannya, rapi. terus nama produknya nggak jelas, produsennya nggak jelas, izin edarnya nggak lengkap. Terus dari bentuk visual juga kalau yang asli itu kompak, nah Iya. ini kebalikannya nggak kompak. Tidak kompak. Nggak kompak, tidak kompak, atau berdebu dan mudah hancur. Oh, udah hancur. Betul. Nah dari segi baunya, Baunya. kalau yang asli tadi menyengat, nah, Iya. kalau yang palsu ini tidak menyengat, Tidak bahkan nyaris tidak berbau sama tidak sekali. berbau Iya. sama sekali ya. Betul Pak Amal. Nah, jadi dari segi rasa juga ada nih rasanya. Kalau memang penasaran ya Bu Rambe untuk Ada rasanya Iya, juga ya? ada. ikan mana yang asli dan palsu gitu kan. Kalau yang palsu ini rasanya asin dan pahit Pak Amal. Asin dan pahit. Betul. Nah, Jadi- dari Jangan garam ya. Beda betul, ya. beda. Kalau Oke. garam kan asin aja Asin kan. aja. Kalau ini ada pahit-pahitnya. dikit. Pahitnya. Oke. Jadi, nah dari segi warnanya juga bisa kita lihat ya Bu Rambe. Kalau yang pupuk palsu itu warna antara dalam dan luarnya butirannya itu berbeda Pak Amal. Berbeda. Jadi di luarnya warna biru nih misalkan, pas kita belah butirannya ternyata dalamnya warna kuning. Nah warna itu kuning ya. bisa jadi pupuk tersebut indikasinya palsu. Indikasi palsu. Iya, nggak seragam warnanya ya. Betul. Gitu. Baik. Kalau dari segi contoh pupuk palsu yang lain apa itu? Kita bisa ini ya, kita coba contohnya nih pupuk subsidi. Iya. Ya, pupuk subsidi itu contohnya pupuk NPK Ponska. Pupuk Ponska. Nah, itu kita lihat dulu di kemasannya itu, lihat posisi tulisannya. Tulisannya. Kemudian warnanya, kemudian angka-angka yang tertera pada kemasannya gitu ya. Kita harus cek dulu kalau mau beli gitu, jangan asal beli aja gitu ya gitu. Nah kalau tulisannya itu ya, itu di karung NPK Ponska itu karena dia bersubsidi, itu ada tulisan barang subsidi dalam pengawasan. Nah kalau tidak ada tulisan itu berarti Bisa itu jadi pupuk palsu tiruan, ya. Iya, Oke. Kemudian kita lihat juga itu harus ada kadarnya. Kadar. Jadi kadar 15, ya kan 15 kalau NPK Ponska ya. 15 ya, Bu, Ini ya. 15 itu harus berada di bawah nama produk. Nama Jadi nama NPK Ponska tadi, nah itu di bawahnya ada tulisan kadar ya 15 biasanya. Bukan di atasnya loh Pak, Iya. Tapi di bawahnya. di bawah ya di bawah NPK Ponska. Kalau di atas itu berarti tiruan gitu. Iya, Bu. Jadi sebetulnya mudah ya kalau kita lihat begitu ya. Iya. Kemudian ada satu lagi, itu 15 bukan 1.5. Karena ternyata ada yang beredar itu NPK-nya 1.5 bukan 15. Nah, itu juga tiruan. Nanti kandungannya kecil sekali Kecil kan sekali, 1.5 Bu, ya. begitu. Jadi seperti itu ya untuk yang kita harus perhatikan gitu Perhatikan ya itu tuh waktu yang mau membeli. Membeli itu ya Bu ya. Mungkin perlu tahu juga nih contoh jenis pupuk lainnya ya Mbak ya, misalnya urea dan lainnya itu Mbak seperti apa Mbak? Nah kalau untuk urea ini ya Pak Amal, kita yang tertulis itu seharusnya 46 ya. Karena kita ketahui ya Bu ya, untuk unsur hara di urea ini ada 46% mengandung nitrogen atau unsur N. Jadi memang seharusnya tertulis 46, bukan 4.6. Oh, bukan. Kalau yang 4.6. tertulis itu 4.6 bisa jadi pupuk tersebut terindikasi palsu Pak Amal. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya Bu ya dari yang Iya. penulisan angka kadarnya ini. Iya, ini kan petani kalau mau beli pupuk, contohnya misalnya dia mau beli 2 karung urea gitu. 2 karung urea. Kalau pupuknya asli kan, Asli ya Bu tapi ya. ternyata dia terbeli pupuk yang palsu. Jadi karena kadar unsur haranya itu rendah, yang palsu itu, yang tiruan itu, jadi dia harus beli lebih banyak lagi. Bisa harus beli Bisa 4 berapa, Bu? karung, 4 karung bisa ya, Bu, ya? lebih dari itu gitu Lebih kan. dari itu ya. Jadi Biayanya juga pasti biayanya lebih mahal. otomatis lebih mahal. Jadi petani Oke. merugi Iya, gitu. iya, oke, betul Bu. Baik, Mbak Ulan. Apa saja pupuk tiruan yang beredar di pasaran, Mbak? Kalau untuk nama-nama pupuknya ya Pak Amal ya, sebenarnya itu nama pupuk palsu dan nama pupuk asli itu beda tipis sekali. Beda tipis. Jadi Mirip ya, mirip. ya, sangat mirip. Mirip ya. Paling cuman beda 1 huruf atau 2 huruf ya Bu Rambe. Iya, itu Jadi ya. betul-betul kita harus memperhatikan dari segi tulisan nama Tulisan. produknya pun kita harus perhatikan ya Pak Iya. Amal ya. Jadi betul-betul harus hati-hati dalam Iya. pupuk ini. Karena sangat mirip ya, Iya, kalau nggak teliti bener lewat Bisa itu kena jebakan. ya terjebak kita beli pupuk yang palsu. Berarti petani itu perlu hati-hati ya Mbak ya, teliti dalam membeli pupuk yang
asli ya Mbak ya. Ya. Nah, ini Mbak, infonya ada juga pupuk tiruan SP36 ya Bu ya? Iya betul. Jadi ada juga nih SP36 yang KW ya. Iya, KW Nah, katanya. jadi dia tuh tulisannya SP36, gambarnya SP36, tapi ternyata kandungan kadarnya tadi 3,6 gitu, bukan 36. Nah, itu udah jelas itu tiruan. Kemudian juga di situ tulisnya izin edarnya itu bukan dia untuk pupuk P ya, tapi dia dolomit gitu. Jadi udah jelas itu KW, udah beda gitu. Kemudian juga ya ada juga yang tidak ada ditulis kadarnya berapa tuh, tidak ada tulisan. Nah, itu jangan dibeli gitu. Itu beli kucing dalam karung, nggak jelas itu. Apa yang kita beli, berapa kandungannya, unsur harianya nggak ada tertulis kan gitu. Kemudian juga ya perlu juga mungkin diketahui bahwa kalau produk luar negeri itu harus ya wajib ada SNI. Ya, Standar Nasional Indonesia. Itu harus ada. Jadi ada logonya gitu ya. Ada harus ada kode SPPT SNI-nya. Kemudian tadi ada logonya ya, dan juga ada izin edarnya. Itu biasanya maksimal 5 tahun. Jadi perlu kita cek itu apakah masih berlaku atau tidak gitu. Ya, Pak Amal. Baik Ibu, baik Mbak. Cukup jelas sekali Ibu infonya tentang pupuk palsu ini Bu. Tapi mungkin masih ada Ibu yang harus diketahui tentang pupuk ini Bu? Iya betul ya. Petani itu harus mengetahui bahwa cara budidaya yang baik ya, atau good agricultural practices atau GEP ya, GAP atau GEP dan Indogap ya, Indogap itu ya. Nah, itu akan bisa mencapai produksi yang tinggi itu kalau diterapkan gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pupuk yang palsu, ya otomatis kita tidak bisa menerapkan pemupukan yang baik, ya yang terstandar begitu. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Kita jangan sampai membeli pupuk yang tiruan atau KW atau palsu itu begitu, agar kita bisa menerapkan sesuai dengan GAP tadi gitu ya, dan produksinya juga bisa tinggi, bisa lebih baik lagi seperti itu gitu. Kemudian yang petani perlu lakukan itu perhatikan betul-betul ya tulisan yang tertera pada kemasannya gitu. Perhatikan betul-betul begitu. Jadi sehingga petani tidak terjebak untuk membeli pupuk yang KW, pupuk tiruan, pupuk palsu ya, Bu, ya? terindikasi palsu itu, gitu Pak Amal. Ya. Baik Ibu. Baik Ibu, informasinya tentang pupuk ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Nah, jika saya ini Ibu butuh informasi lebih lanjut tentang pupuk aspal katanya Bu ya. Asli tapi palsu. Kayaknya asli ya, tapi palsu. Nah, itu. Saya bisa mencari kemana ya Mbak ya? Nah, gini Pak Mal, jadi untuk informasi lebih lanjut ya mengenai pupuk aspal ini, Pak Amal bisa sampaikan nih ke petani atau ke teman-teman yang lainnya bahwa bisa menghubungi langsung BSIP Bengkulu dan BSIP Bengkulu. Iya. Dan BSIP Bengkulu insya Allah siap melayani. Siap melayani, siap. Kami siap ya, oke. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Rambe. Sama-sama, Baik, Pak Amal. Iya, kami pamit dulu ya, Siap. Pak Amal. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.